Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Menuju tempat yang makin tinggi, salah satu lagu favorit saya di buku Humnoi kita. Walaupun favorit saya banyak, gitu ya. Jadi sulit juga untuk dibilang favorit. Tapi salah satu yang saya sangat suka adalah lagu Higher Ground, menuju puncak yang makin tinggi, menggambarkan perjalanan rohani kita. Bahwa setelah kita diselamatkan, itu adalah permulaan berjalan bersama dengan Tuhan. Keselamatan bukan akhir, namun keselamatan adalah awal dari kehidupan yang baru. Dan kita berjalan menuju puncak yang semakin tinggi bersama dengan Tuhan dan kebenarannya. Oleh karena itu kita siap untuk belajar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu, sudah? Baik. Dan ternyata sudah hampir 10.45. Karena ada acara tadi khusus hari Ibu, jadi kita agak terlambat ya, tapi tidak apa-apa. Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya ingin kita untuk melanjutkan pembelajaran kita akan Injil Matius yang sudah kita pelajari secara sistematis. Perikop per perikop, kadang-kadang sampai ayat per ayat bahkan. Dan kita masih di Matius pasal 13. Ini adalah perikop yang terkenal, 7 perumpamaan Tuhan Yesus yang dia ucapkan setelah dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Oke, kita akan lihat ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Kita akan lihat 2 perumpamaan sekaligus. Perumpamannya pendek, tetapi mengandung arti yang mendalam. Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama karena pendek. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang menghadap kepada Engkau dalam doa dan kami mengucap syukur bahwa kami memiliki akses langsung kepada Engkau di dalam Juru Selamat dan Imam Besar kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat datang menghadap kepada-Mu baik secara individu maupun sebagai jemaat yang telah Engkau tebus. Tuhan, sebagai jemaat inilah hari ini kami berkumpul, kami melakukan apa yang Engkau inginkan. Kami bernyanyi, sebentar kami akan merenungkan firman. Tolong kami, perangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan lebih dari sekedar mengerti, kami bahkan melakukan firman. Kami berdoa dan kami melandaskan permintaan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mempelajari Alkitab tentu sangat penting sekali untuk melihat konteksnya. Nah, demikian juga dengan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita melihat dari pasal per pasal, sehingga kita bisa melihat perkembangan bagaimana Matius sebagai penulis yang diinspirasikan mempresentasikan Sang Juru Selamat, mempresentasikan Yesus Kristus yang adalah Raja, pertama-tama Raja orang Yahudi, tapi kemudian juga Raja atas seluruh dunia. Kita sudah menelusuri itu dari pasal per pasal. Di pasal 1, seorang raja untuk bersilsilah yang cocok. Kalau Anda bukan anak raja, bukan keturunan raja, Anda tidak bisa menjadi raja. Tetapi Yesus disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Dan dari keturunannya itu dia menggenapi janji Tuhan akan kerajaan Daud, dan akan janji Tuhan kepada Abraham mengenai keturunannya yang akan menjadi berkat. Kita melihat di pasal 2 kelahirannya, bagaimana Tuhan mengutus orang-orang Majus walaupun dunia tidak tahu
tapi Tuhan kirim spesial orang-orang Majus untuk menyembahnya. Kita melihat bagaimana dia dicobai di pasal 3, bagaimana dia dibaptis di pasal 3, kemudian dicobai di pasal yang keempat. Kemudian kita melihat bagaimana dia kemudian membeberkan visi dan misi bagi kerajaannya di pasal 5 sampai pasal 7 yang disebut sebagai khotbah di bukit. Dan kemudian bagaimana dia membuktikan kredensial dia sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai Tuhan dengan melakukan berbagai tanda, dengan menyembuhkan orang-orang. Orang-orang kusta tidak boleh disentuh, karena orang yang menyentuh orang kusta akan menjadi najis, akan tertular kustanya. Hanya Tuhan Yesus yang berani menyentuh orang kusta, dan Tuhan Yesus tidak menjadi najis, melainkan orang kusta itu yang menjadi tahir. Oh saudara yang kasih Tuhan, dia menyembuhkan, dia menenangkan badai, dia melakukan semuanya untuk membuktikan siapa dia, membuktikan bahwa klaim dia tidak kosong. Kemudian Matius mulai mencatat apa respon manusia. Apa respon manusia? Karena Tuhan sudah nampakkan, tapi manusia harus merespon. Dan ternyata kebanyakan manusia, terutama diwakilkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, kebanyakan manusia menolak dia. Bangsa Israel menolak dia secara nasional. Para pemimpin menolak dia. Mereka malah berkata, dengan kuasa Beelzebub dia mengusir setan. Mereka bukan hanya menolak Yesus, bahkan mereka berkata Yesus memakai kuasa kegelapan. Oh saudara yang kasih Tuhan. Dan setelah menolak pertama pendahulunya Yohanes Pembaptis, kemudian menolak Yesus Kristus itu sendiri, Tuhan tahu bahwa orang Israel menolak dia, maka Tuhan mulai mempersiapkan murid-muridnya untuk suatu masa rahasia kerajaan surga. Dan itu yang sudah kita bahas di pasal 13 ini dari awal. Rahasia kerajaan surga, di mana saat di mana kerajaan itu, kerajaan yang sudah didamba-dambakan oleh orang Israel, malah ditolak oleh orang Israel sendiri. Saya yakin kalau misalnya Yesaya, Yeremia, Daniel bisa tahu, mereka akan kaget sekali. Bukankah kita menanti-nantikan ini? Mungkin Hosea akan berkata, hai orang Israel, bukankah ini yang kita nanti-nantikan? Mungkin Yoel akan berkata, nabi-nabi PL akan berkata, loh, ini kan yang kita nanti-nantikan. Tapi mereka akan kaget sekali. Ternyata bangsa Israel menolak Mesias mereka sendiri. Ini di luar perkiraan para nabi, sehingga dikatakan ini adalah rahasia kerajaan surga. Dan saudara Tuhan, kita sudah melihat Tuhan mempersiapkan murid-muridnya pada masa penolakan ini yang akan dimulai dengan masa gereja. Orang Israel menolak, kira Tuhan memakai institusi baru, yaitu jemaat lokal. Tuhan memakai institusi baru, dan Tuhan menggambarkan apa yang akan terjadi. Pertama, akan ada benih kebenaran ditaburkan. Yesus akan mati di kayu salib, bangkit kembali, dia utus rasul-rasulnya memberitakan Injil keselamatan. Dan kita sudah melihat bagaimana lewat perumpamaan demi perumpamaan. Ada 7 perumpamaan di pasal 13 ini. Dan perumpamaan demi perumpamaan Tuhan menggambarkan apa yang akan terjadi. Pertama, akan ada penaburan firman kebenaran. Firman kebenaran ditaburkan. Tetapi manusia punya respon yang berbeda-beda, tergantung kesiapan hati mereka. Ada yang hatinya keras, ada yang hatinya dipatok burung, ada yang hatinya penuh semak dan sebagainya. Tapi ada yang berbuah. Tetapi kemudian di perumpamaan kedua, Tuhan memperingatkan bahwa yang menaburkan itu bukan hanya Tuhan, bukan hanya benih kebenaran yang ditaburkan, tapi benih kesesatan juga ditaburkan, sehingga bukan hanya akan ada gantung, tapi juga ada lalang di ladang dunia ini. Dan kemudian Tuhan memperingatkan lagi lewat perumpamaan ketiga dan keempat tentang biji sesawi yang menjadi pohon, dan kemudian tepung yang dikamiri oleh ragi. Tuhan memperingatkan bahwa gerakan yang dimulai dengan kecil ini, gerakan kekristenan, jemaat-jemaat Tuhan yang mulai dengan kecil akan diselewengkan. Akan ada yang berubah sifat, bukan lagi menjadi tubuh Tuhan, tetapi akan menjadi bahkan entitas politik, akan menjadi negara, akan bersatu dengan negara, akan ada yang menjadi bisnis dan komersil dan sebagainya. Tuhan sudah memperingatkan itu, dan bahwa akan dikamiri oleh ragi-ragi kesesatan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita stop sampai di sana, kalau Tuhan hanya memberikan 4 perumpamaan ini saja, maka manusia bisa pesimis. Maka manusia bisa berkata, oh ternyata gerakan yang dimulai oleh Tuhan Yesus yang menaburkan benih kebenaran itu, kok ujung-ujungnya diselewengkan, kok ujung-ujungnya akhirnya sesat, jadi ujung-ujungnya dikamiri. Dan kalau kita hanya melihat secara luas sepertinya begitu, kebanyakan yang justru menyebut diri kekristenan hari ini adalah yang sudah terkamiri. Kebanyakan sudah berubah sifat.
menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan lain sebagainya. Dan orang bisa pesimis berkata, loh, kalau begitu sudah kacau. Tetapi puji syukur saudara satu. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan yang kelima dan keenam ini, bahwa di tengah-tengah kekacauan itu ternyata masih ada sesuatu yang berharga. Di tengah-tengah segala kesesatan ini masih ada hal yang sedemikian berharga sehingga pantas bahkan untuk menjual segala yang kita miliki, untuk mengorbankan segala yang kita punya untuk mendapatkannya. Dan itu yang ingin menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu sesuatu yang berharga di dunia. Apa itu sesuatu yang berharga di dunia ini yang Tuhan Yesus ajarkan lewat dua perumpamaan ini? Coba kita lihat. Saya akan mulai dari yang nomor 2 dulu. Nanti akan terlihat kenapa kita mulai dari nomor 2 kan. Belakangan akan menjadi jelas. Tapi kita mulai dari yang nomor 2 dulu, yaitu tentang mutiara di sini. Kita lihat dari ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ada sesuatu yang berharga di dunia ini yang digambarkan oleh Tuhan di sini dalam perumpamaan pedagang mencari mutiara. Dia temukan mutiara yang begitu indah sehingga dia merasa pantas kalau dia bahkan mengorbankan semua yang dia miliki untuk mendapatkan mutiara ini. Oh, saudara semua, apa mutiara ini? Saya sudah melihat banyak komentari, saya sudah membaca banyak penjelasan buku dan sebagainya. Kebanyakan yang saya baca, orang menjelaskan ini adalah berkata bahwa pedagang ini adalah Yesus Kristus katanya. Ini penjelasan standar. Mereka berkata bahwa pedagang ini adalah Yesus Kristus dan mutiara ini adalah manusia yang dia tebus katanya. Manusia yang dia tebus, jadi Yesus Kristus mengorbankan segala-galanya. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membeli manusia, untuk menebus manusia. Dan walaupun benar, saya tidak katakan salah bahwa Yesus Kristus memang mati di kayu salib. Yesus Kristus memang mengorbankan semuanya, ya, meninggalkan sorga dan sebagainya untuk menebus manusia. Tetapi penjelasan itu sebenarnya tidak cocok untuk perumpamaan yang satu ini. Mengapa demikian? Karena nomor satu, kalau kita ini bicara mengenai ini adalah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, lebih cocok perumpamaannya ditaruh di awal sebenarnya. Di awal, mungkin perumpamaan pertama mestinya kalau memang yang dimaksud dari Yesus Kristus, karena untuk memulai segala sesuatu adalah memang kematian Yesus Kristus. Jadi kalau ini bicara soal Yesus mati di kayu salib dan sebagainya, mestinya bukan ditaruh di tengah-tengah. Karena kita percaya tidak ada di dalam Alkitab ini yang terjadi secara kebetulan atau ini urut-urutan perikop pun diinspirasikan oleh Tuhan. Dan perikop ini ditaruh di tengah di sini. Tidak begitu cocok dengan bahwa Yesus mati di kayu salib. Ini sudah bicara soal masa gereja sudah berjalan sekian lama. Dia tidak akan di tengah-tengah bicara mengenai Yesus mati di kayu salib. Kemudian sudah disebut Tuhan, tidak cocoknya lagi bahwa ini bukan mengenai Yesus mencari manusia untuk diselamatkan. Adalah kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus mati itu untuk seluruh manusia, untuk semua manusia. Itu yang kita pahami. Sedangkan di dalam perumpamaan ini kesannya adalah si pedagang ini mencari mutiara yang, itu kita baca, mencari mutiara yang indah katanya sini. Dan barangkali dia sudah ada ketemu yang lain yang tidak indah. Dia mungkin ketemu mutiara yang kualitasnya kurang, dia mungkin ketemu dengan barang rongsokan, dia mungkin ketemu dengan yang lain, sampai akhirnya dia menemukan mutiara yang indah ini, begitu. Nah, ini tidak cocok dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ketika dia mau menebus manusia, dia tidak pilih manusia yang indah untuk dia tebus, melainkan Tuhan Yesus menebus semua manusia. Tuhan Yesus menebus seluruh dunia. Jadi kita melihat di sini ini tidak cocok berbicara mengenai Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia. Berbicara tentang apa ya? Bahwa ada seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah, sehingga akhirnya dia menjual semua yang dia miliki. Kemudian dia membeli mutiara tersebut, saudara Tuhan. Nah, Alkitab menerangkan Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab menerangkan Alkitab. Ada apa di Alkitab yang Tuhan perintahkan bagi manusia untuk membelinya? Coba kita buka di dalam Amsal pasal 23, ayatnya yang ke-23.
Kita melihat Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-23. Apa yang dikatakan di sana? Amsal 23 ini ayat jemaat grafik saya sudah hafal. Tapi barangkali banyak yang hafal setengahnya. Sebenarnya ayat ini berbunyi demikian. Belilah kebenaran dan jangan menjual. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dan dengan demikian, dengan membandingkan Alkitab dengan Alkitab. Dan kita melihat pedagang ini sebagai representasi dari manusia. Karena kalau kita kaitkan dengan perumpamaan yang pertama tentang ladang yang punya harta itu, di situ dikatakan orang, ya, ditemukan orang, ayat 44. Ada harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Orang di sini ya berarti manusia pada umumnya. Demikian juga dia paralel dengan si pedagang ini. Ini adalah manusia pada umumnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk membelinya? Jawabannya adalah kebenaran. Jawabannya adalah kebenaran. Kemudian yang berkata, tapi di ayat 23 ini bukan hanya kebenaran loh Pak. Ada hikmat, didikan, dan pengertian. Benar. Benar. Anda tahu, ini adalah paralelisme Ibrani. Dalam puisi Ibrani itu ada paralel. Sehingga sebenarnya kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian itu hanyalah aspek-aspek yang berbeda dari satu hal yang sama sebenarnya. Jadi hikmat, didikan, dan pengertian tidak berbeda dari kebenaran sebenarnya. Ini hanya cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama, aspek yang berbeda dari hal yang sama. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah kalau kita sesuai dengan Tuhan. Tuhan adalah standar kebenaran. Ketika seseorang cocok apa yang dia pikirkan, cocok apa yang dia percaya, cocok apa yang dia imani, cocok apa yang dia tahu dengan apa yang Tuhan, maka kita katakan dia memiliki kebenaran. Jadi standar kebenaran adalah Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat itu sama sebenarnya. Hikmat itu adalah menerapkan apa yang Tuhan tadi kebenaran itu dalam keputusan sehari-hari. Itu adalah hikmat. Jadi hikmat dan kebenaran itu sebenarnya hanya dua aspek yang berbeda. Demikian juga dengan didikan dan pengertian. Sama sebenarnya. Hanya cara yang berbeda, aspek yang berbeda, muka yang berbeda dari satu hal yang sama. Jadi kebenaran sebagai satu hal. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-44 di sini sampai ayat yang ke-46. Kita berbicara bahwa si pedagang ini dia menemukan kebenaran yang indah. Dia menemukan mutiara yang indah yang adalah kebenaran yang indah. Dan ketika dia menemukan itu, maka dia tahu bahwa untuk hal ini dia harus mendapatkannya. Dia harus mendapatkannya. Oh, saudara-saudara, itu benar sekali. Mengapa kebenaran adalah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk kalau perlu pun semuanya kita jual untuk harus kita dapatkan kebenaran itu. Apa yang Alkitab katakan tentang kebenaran? Oh, coba kita lihat. Pertama, kita lihat 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Ini adalah peringatan khusus untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, di hari-hari menjelang kedatangan Antikristus. Dan saudara kasih Tuhan, kita sudah dekat. Saya tidak akan menaruh tanggal kapan rapture akan terjadi. Tadi di sekolah minggu dewasa ada yang bertanya, ada orang bilang 2033, ada orang bilang tahun berapa lagi. Tuhan bilang kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun bisa kasih tanggal. Tapi saudara kasih Tuhan, saya tahu sudah dekat. Sudah dekat. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan peringatkan, terutama bagi orang-orang yang hidup menjelang dinyatakannya Antikristus itu. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Si pendurhaka ini adalah Antikristus maksudnya. Jadi di balik Antikristus ada iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Wow, luar biasa sekali. Mereka akan memiliki berbagai tanda, berbagai mukjizat. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Harus binasa, kau bilang, karena mereka tidak menerima dan
mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, ini adalah alasan mengapa kebenaran begitu penting. Mengapa kebenaran adalah mutiara yang begitu berharga. Karena pertama, kebenaran dapat menyelamatkan kita. Kebenaran dapat menyelamatkan. Karena sekali lagi, kebenaran itu berarti kita sesuai dengan Tuhan. Tuhan adalah standar kebenaran. Apa yang Tuhan katakan itu benar. Tuhan itu realitanya. Kita bisa hidup dalam imajinasi kita sendiri, itu bukan kebenaran. Anda bisa pura-pura. Hari ini banyak laki-laki pura-pura jadi perempuan, perempuan pura-pura jadi laki-laki. Tapi apakah itu membuat mereka pada realitanya seperti itu? Tidak. Itu adalah imajinasi mereka. Itu adalah ketidakbenaran. Banyak orang hidup dalam ketidakbenaran. Ada orang berpikir bahwa dia melakukan ibadahnya dengan rajin. Dia bertapa mungkin, dia berpuasa mungkin, dia beramal mungkin, bahwa dengan demikian Tuhan berkenan kepada dia. Dan Tuhan berkenan kepada dia, maka dia akan masuk surga. Tetapi apakah itu kebenaran atau tidak tergantung itu cocok nggak dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat seperti itu, apakah Tuhan memang berkenan kepada dia atau tidak? Dan Alkitab berkata bahwa perbuatan baik kita yang paling baik pun dalam Yesaya dikatakan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang berpikir demikian, bahwa kalau saya mencoba dengan segala kekuatan saya untuk hidup kudus, untuk mencoba dengan segala amal ibadah saya berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada saya. Dia tidak memiliki kebenaran, karena posisi dia bertentangan dengan posisi itu. Tuhan berkata tidak. Semua orang telah berdosa. Perbuatanmu yang paling baik sekalipun seperti kain kotor di hadapan. Tidak ada yang sempurna. Dan dia tidak memiliki kebenaran. Oleh karena itu betapa pentingnya kebenaran. Karena kebenaran dapat menyelamatkan. Kebenaran dapat menyelamatkan. Apalagi di tengah-tengah penyesatan yang semakin parah. Semakin parah. Manusia secara natural, kita sangat tertarik dengan hal-hal yang wah, ajaib, supranatural. Kalau ada mukjizat, itu sangat menarik bagi manusia. Ada suatu hal yang ajaib, wow, kita sangat tertarik, semua sangat tertarik. Oleh karena itu, penyesatan yang paling hebat adalah penyesatan yang akan memakai tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan akan memakai semua itu untuk menipu. Dan Tuhan sudah peringatkan. Tuhan sudah peringatkan. Anda berkata, bukankah Tuhan juga bisa bikin mukjizat? Oh ya. Bukankah Tuhan bisa bikin mukjizat? Oh iya. Sumber mukjizat adalah Tuhan. Bukankah Tuhan banyak bikin tanda untuk Tuhan Yesus? Benar. Bagaimana kita bisa membedakan tanda yang dikerjakan iblis untuk si pendurhaka itu, yang diperingatkan dalam 2 Tesalonika 2, dengan mukjizat yang dari Tuhan? Bagaimana kita membedakannya? Nah, itulah makanya saya ikut kelas. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Bahwa mukjizat Tuhan berikan untuk menjadi tanda bahwa Yesus adalah Mesias, dan tanda bahwa para rasul adalah saksi-saksi akan kebangkitan. Itu adalah tujuan mukjizat di dalam Alkitab, yaitu untuk membuktikan Mesias, dan untuk membuktikan. Kalau di PL para nabi, membuktikan para nabi, makanya para nabi di PL ada bikin mukjizat, dan di PB membuktikan para rasul. Membuktikan para rasul. Itu adalah tujuan Tuhan memberikan karunia melakukan mukjizat. Dan maka ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dan sesudah para rasul tidak ada lagi, sudah selesai, sudah menyelesaikan mahakarya mereka, diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu perjanjian baru digabung dengan perjanjian lama menjadi Alkitab kita. Maka Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan mukjizat kepada pribadi. Tuhan masih melakukan mukjizat, namun tidak memberikan karunia melakukan mukjizat bagi orang per orang. Melainkan Tuhan memperingatkan iblis akan memberikannya kepada si pendurhaka.
iblis akan memberikannya kepada si Tuhan. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Anda berkata, bagaimana saya bisa terhindar dari itu? Percayalah apa yang Tuhan katakan. Terimalah kebenaran itu. Dan kebenaran itu bisa menghindarkan kamu dari penyesalan. Dan bisa menyelamatkan kamu. Karena kalau kamu mulai ikut di sana, dia akan mengajarkan hal yang tidak-tidak tentang keselamatan. Walaupun judulnya masih Yesus Kristus. Hari ini kan terakhir ada dunia Kristen kan ada berita bahwa ada tokoh besar yang meninggal. Tokoh besar meninggal. Oh, banyak orang mulai tanya, wah dia masuk surga atau masuk neraka, masuk surga atau neraka. Dia percaya Yesus, dia pakai nama Yesus. Tapi sudah ada satu hal. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah itu jangan disalah tafsirkan lagi. Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga bukan berarti bekerja untuk keselamatan, bukan. Tetapi maksudnya adalah percaya kepada Juru Selamat dengan benar. Percaya kepada Yesus Kristus dengan benar. Oh saudara saudara, kebenaran bisa menyelamatkan. Kalau Anda tidak ada dalam kebenaran, maka Anda akan bingung. Anda tidak memiliki jaminan keselamatan. Banyak sekali orang Kristen yang konsepnya kacau. Mereka berpikir, ditakut-takuti, kalau tidak ke gereja, masuk neraka. Kalau tidak kasih perpuluhan, masuk neraka. Kalau tidak bisa sempurna, masuk neraka. Oh saudara, sehingga keselamatan itu menjadi sesuatu yang terus kita usahakan dan tidak pernah dapat. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, 1 Yohanes 5 ayat 13, aku menulis kepada kalian supaya kalian tahu bahwa barang siapa percaya kepada Anak Allah yang hidup, dia mempunyai hidup. Dia sudah mempunyai hidup. Betapa penting keselamatan itu sebenarnya. Keselamatan bisa menyelamatkan. Coba saya kaitkan satu lagi. Kita buka dalam Yohanes. Ini adalah alasan kedua mengapa kebenaran itu begitu penting. Ayat yang sangat terkenal juga. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa kebenaran itu begitu penting dan begitu berharga? Satu, karena kebenaran itu bisa menyelamatkan, dan nomor dua, karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Barang siapa memiliki kebenaran, memiliki Yesus Kristus. Karena tadi itu kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan, berarti keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Betapa sayangnya kalau seseorang sudah berdiri menatap kebenaran itu tapi tidak sampai kepada kebenaran itu. Sejarah mencatat namanya, Alkitab mencatat namanya. Ada begitu banyak orang yang hampir mendapat kebenaran tapi tidak dapat. Kita bisa sebut satu persatu. Kita bisa sebut Yudas Iskariot. Berapa lama dia bersama dengan kebenaran? 3,5 tahun dia bersama dengan sang kebenaran, tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Anda bisa sebut orang lain lagi. Pilatus pernah berdiri mengadili Tuhan Yesus. Oh, dia kira dia mengadili Tuhan Yesus. Dia sampai berkata kepada Tuhan Yesus, apa kamu tidak tahu aku punya kuasa untuk membebaskan kamu atau menghukum kami? Tuhan Yesus hanya senyum-senyum saja mungkin sama dia. Kita nggak senyum situ nasihat saya. Kita menambahkan. Tapi Tuhan Yesus hanya bilang, engkau tidak punya kuasa atasku selain yang diberikan kepadamu dari atas. Pilatus mengira dia sedang menghakimi Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menghakimi dia di situ. Sampai-sampai dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Saudara, pertanyaannya sudah tepat. Yang ditanya pun sudah tepat, tapi sayangnya tidak menunggu jawabannya. Kadang-kadang saya temukan itu juga. Ada orang yang sudah datang ke tempat yang tepat, misalnya di blok kelas, sudah bertanya, tapi tidak menunggu jawabannya. Kadang-kadang ada orang yang bertanya
bukan benar-benar untuk tahu kebenaran. Dia bertanya untuk, habis ditanya, dijelaskan di depan, dia sibuk ngomong di bawah gitu. Ini orang nanya tadi ini mau dengar kebenarannya. Pilatus seperti itu. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku dari atas. Kalau kerajaanku dari sini, anak buahku akan bertarung. Tapi kerajaanku dari atas. Dan Tuhan Yesus bicara mengenai kebenaran. Dan Pilatus bertanya kepadanya, apa itu kebenaran? Apa itu benar? Dia sudah bertanya benar. Orang yang ditanya pun yang paling pas untuk ditanya apa itu kebenaran, karena Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa dengan sempurna mendefinisikan apa itu kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus hanya perlu berdiri di sana. Apa itu kebenaran? Aku loh, kebenaran dan hidup. Tetapi Pilatus, kita lihat, dia pergi. Setelah apa itu kebenaran? Dia pergi. Banyak sekali orang di dunia ini bersinggungan dengan kebenaran, berpapasan dengan kebenaran, bahkan makan dan tidur dengan kebenaran, tapi pada ujung-ujungnya tidak mendapatkan kebenaran, tidak pernah membeli kebenaran. Ini salah saya. Tapi kebenaran bisa menyelamatkan. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Coba kita buka lagi Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-32. Atau kita dari ayat 31 kalau mau. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Betapa indah kebenaran, dia menyelamatkan kita. Dia menyatukan kita dengan Yesus Kristus, sang kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu juga memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari berbagai belenggu dosa dalam keselamatan, hilang. Belenggu kesesatan, di mana kita ditipu, kita diperbudak oleh berbagai kesesatan itu sangat memperbudak. Semua tahayul di dunia itu memperbudak, saudara. Memperbudak. Semuanya memperbudak. Kalau ada yang mati harus begini. Sampai ada orang yang keluarganya mati langsung bangkrut. Kenapa? Diharuskan oleh tahayul, oleh tradisi, oleh segala macam. Ini bikin begini sampai dia hutang sana sini. Saya pernah membaca novel The Good Earth, itu menggambarkan ini budaya Tionghoa waktu itu di awal abad 20, abad 19. Ada banyak tahayul, katanya kalau bayi baru lahir ya, tidak boleh dipuji. Wah, bayinya lucu ya, nggak boleh. Karena apa? Katanya ada banyak dewa roh jahat yang akan cemburu kalau mendengar itu bayinya akan dikutuk. Jadi itu kok kayak dongeng apa itu? Ini nggak Putri Tidur yang ada peri yang jahat yang nggak diundang itu gitu. Jadi kayak apa? Kayak cemburu gitu. Jadi nggak boleh. Dalam budayanya kalau ada bayinya jelek. supaya roh jahatnya nggak cemburu, jadi bayinya nggak dikutuk. Saudara, segala jenis kesesatan, tahayul, sifatnya itu membelenggu manusia. Membelenggu manusia dalam berbagai hal yang aneh-aneh. Tetapi kalau kita punya kebenaran, maka kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan, kita lepas dari semua. Oh, betapa indah. Oh, sudah kasih tahu Tuhan. Kebenaran. Coba kita buka lagi Yohanes 4 ayat 24. Yohanes adalah salah satu penulis yang kata kunci dia adalah kebenaran. Kebenaran banyak disinggung oleh Yohanes. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan di sini apa? Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Mengapa kebenaran penting? Karena hanya dengan kebenaranlah kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Keselamatan memberikan kita keselamatan. Keselamatan, kebenaran menyatukan kita dengan Kristus. Kebenaran memerdekakan kita. Kebenaran memungkinkan kita menyembah Tuhan dengan benar. Punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Banyak orang hari ini mau menyembah Tuhan, tapi karena tidak punya kebenaran, yang dia sembah bukan Tuhan. Orang Israel pernah mencoba menyembah Tuhan, tapi karena mereka tidak punya kebenaran. Padahal Tuhan barusan kasih mereka 10 hukum. Jangan membuat bagimu patung apapun yang menyerupai apapun untuk menyembah kepadanya. Tapi sementara Musa di atas gunung, mereka bikin 2 lembu emas. Dan kalau Anda baca baik-baik, nanti Anda baca lagi ulang di dalam Keluaran, Anda baca baik-baik, waktu mereka bikin 2 lembu emas itu, mereka bukan menyembah dewa lain. Anda baca di situ apa yang Harun katakan. Harun katakan, inilah Tuhan. Anda perhatikan Tuhan di situ dalam huruf besar, inilah Jehovah. Jadi Harun waktu itu berkata, inilah Jehovah. Jadi mereka berpikir mereka masih menyembah Tuhan. Mereka berpikir mereka masih menyembah Allah yang benar, cuma dalam bentuk lembu emas ini. Tetapi itu bukan kebenaran, dan mereka tidak menyembah Tuhan dengan melakukan itu. Mereka tidak menyembah Tuhan. Dan Tuhan marah, dan sangat marah. Sayangnya, banyak orang hari ini mengira dia menyembah Tuhan, masih memakai nama Yesus, tetapi mereka tidak ada dalam kebenaran. Mereka telah menolak kebenaran. Mereka bagaikan Nadab dan Abihu yang membawa api asing ke hadirat Tuhan, dan Tuhan hanguskan mereka dengan api. Karena tahu tidak, ini tidak. Tempatku kudus, kamu tidak boleh bawa yang enggak-enggak, yang tidak berperintah ke dalam kemah suci. Membawa api asing. Banyak orang hari ini katanya menyembah Tuhan. Oh, menyembah Tuhan, bahkan pakai lagu penyembah dan lain sebagainya, tapi tidak dalam kebenaran, tidak dalam kebenaran, tidak memahami Tuhan yang sebenarnya, kekudusan Tuhan yang tidak tercampur dengan keduniawian. Bagaimana mungkin musik untuk dunia ini, musik rock and roll, musik rap, musik dangdut yang dipakai oleh dunia untuk sensualitas, lalu kita pakai dan kita bilang, Tuhan, aku mau memuji Engkau dengan ini, aku mau memuji Engkau dengan ini, aku mau memuji Engkau dengan yang dipakai oleh dunia untuk joget, untuk percabulan. Aku mau memuji Engkau dengan ini. Bukan itu sama dengan berkata lembu. Kita bisa menyembah Tuhan dengan memakai lembu emas. Kita akan menyembah Tuhan dengan lembu emas. Lalu kita menyembah Tuhan juga. Ini Jehovah, ini Jehovah. Inilah Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, hai Israel. Katakan. Tetapi tidak dalam kebenaran. Oh, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, belilah kebenaran. Belilah mutiara. Coba kita kembali ke dalam Filipi. Filipi pasalnya yang Filipi kan. Karena tadi saya sekolah minggu Filipi jadi. Maksudnya Matius, saudara. Kadang-kadang kalau mikir terlalu cepat itu kayak konsep sedikit. Matius pasal 13. Matius pasal 13, kita kembali ke 2 perumpamaan ini. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ayat 44. Tadi kita sudah lihat perumpamaan kedua, sekarang kita lihat perumpamaan pertama, atau tadi yang ke-6, sekarang yang ke-5 dalam seri 7 perumpamaan ini. Dan ini mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Dan ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi perumpamaan yang satu ini mirip, karena sama-sama ada barang yang berharga. Sama-sama ada barang yang berharga. Tadi barangnya mutiara, sekarang barangnya disebut sebagai harta yang terpendam. Dan karena ini sama-sama barang yang berharga dan sama-sama harus dibeli, maka ini sama-sama, baik mutiara maupun harta ini sama-sama adalah kebenaran. Tetapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah, kalau di perumpamaan yang satu ini, yang dia 44, dia tidak langsung beli hartanya, tapi dia beli ladang.
Dia beli ladang yang mengandung harta itu. Jadi apa ini? Umpama mutiara berkata bahwa kita harus membeli kebenaran. Perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang dan yang dibeli adalah ladangnya, saudara. Mengajarkan kita bahwa kita juga harus membeli di mana kebenaran itu berada. Di mana kebenaran itu berada. Dan di manakah kebenaran itu berada? Di zaman sekarang. Coba kita buka di dalam 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ini juga ayat yang dimana grafik harusnya sudah tepat. Masih ada di atasnya. Didekorasi ulang. Tapi kita lihat 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran adalah jemaat dari Allah yang hidup. Ini adalah Tuhan menyatakan di mana Dia akan menaruh kebenarannya di zaman sekarang. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kebenaran Dia percayakan kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Itu kita baca di Roma pasal 3. Anda baca Roma pasal 3 ayat 1. Apa kelebihan orang Yahudi? Paulus bilang, oh banyak. Nomor 1 pertama-tama, karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Tetapi orang Yahudi menolak Yesus. Dan oleh karena itu Tuhan tidak pakai lagi mereka untuk zaman sekarang ini. Tuhan tidak buang mereka total. Tuhan masih akan menggunakan mereka nanti di akhir zaman. Tapi untuk sementara ini, sambil mereka menolak Yesus, yaitu rahasia itu tadi yang tidak diduga-duga oleh para nabi, kok bisa bangsa saya sendiri menolak Mesias saya sendiri? Rahasia, di masa rahasia ini Tuhan menaruh kebenarannya di suatu institusi yang berbeda, yang tidak lagi dibatasi oleh suku dan bangsa, tidak lagi dibatasi oleh bahasa. Dan kalau Anda belajar di kelas yang saya ajarkan, saya berkata bahwa bahasa lidah, karunia bahasa lidah sebenarnya ada ditujukan untuk memberitahu Israel. Ini adalah tanda penghakiman bahwa Tuhan tidak lagi bekerja menggunakan Israel secara eksklusif. Karena kalau Tuhan pakai Israel, pakai bahasa Ibrani terus, tapi kemudian pada hari Pentakosta Tuhan pakai segala jenis bahasa. Itu adalah karunia bahasa lidah. Karena Tuhan ingin memberitahu bahwa di zaman jemaat ini Tuhan akan berikan kebenaran dalam berbagai bahasa. Makanya hari ini kebenarannya dalam bahasa Indonesia. Kebetulan di tempat ini hari ini kebenarannya pakai bahasa Indonesia. Ada kebenaran juga sedang disampaikan mungkin di tempat lain, mungkin pakai bahasa Inggris. Mungkin ada yang sedang pakai bahasa Mandarin. Mungkin ada yang sedang pakai bahasa Arab, pakai bahasa, semua bahasa itu. Di mana ada jemaat-jemaat Tuhan. Di mana ada jemaat-jemaat Tuhan. Karena kebenaran Tuhan taruh di dalam jemaat. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Coba kita buka lagi dalam Efesus. Efesus pasal 4. Tuhan taruh kebenaran di dalam jemaat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Tuhan menaruh kebenaran di dalam jemaat? Kita lihat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah jemaat, saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Tuhan telah taruh kebenaran di dalam jemaat dengan cara bagaimana?
Satu, melalui rasul-rasul dan nabi-nabi. Dia memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul-rasul dan nabi-nabi tidak lagi bersama kita, tapi mahakarya mereka yang diinspirasi oleh Roh Kudus, yaitu Alkitab. Dan Tuhan menaruh kebenaran di dalam jemaat melalui dengan menaruh firman-Nya di dalam jemaat. Sebelum Alkitab ini dicetak, adalah jemaat-jemaat Tuhan yang dengan setia memeliharanya, menyalinnya dari satu jemaat ke jemaat lain, dari satu generasi ke generasi lain. Dunia tidak mau memelihara firman Tuhan. Dunia mau membakarnya. Ada kaisar yang memerintahkan semua Alkitab harus dibakar. Jemaat-jemaatlah yang menyimpan, meneruskannya sampai ke kita hari ini. Dan lebih lagi dari itu, Tuhan memberikan pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk mengajarkan Alkitab yang telah dipelihara, untuk meneruskan iman dari satu generasi ke generasi lain. Paulus berkata kepada Timotius, percayakanlah apa yang telah kau terima kepada orang-orang, sampaikanlah, teruskanlah kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya juga, agar dari satu generasi ke generasi lain kebenaran itu diestafetkan di dalam jemaat. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, perumpamaan ini berkata, bukan saja mutiara itu indah, harta itu indah, tapi harta itu ada di dalam ladang. Dan kita perlu membeli ladang itu, karena ladang itulah tempat kebenaran itu berada. Jemaat itulah tempat kebenaran itu berada. Anda berkata, tapi tidak ada jemaat yang sempurna. Benar, tidak ada jemaat yang sempurna. Makanya Tuhan pakai istilah ladang. Kalau Anda ingat, ladang ini di perumpamaan sebelumnya, ladang ini ada juga yang ditaburin, selain ditaburin gandum, ada juga yang ditaburin oleh lawan. Tidak ada jemaat yang sempurna. Ada jemaat-jemaat, tidak ada jemaat. Mungkin ada jemaat yang di antara hampir semua diselamatkan, ada yang belum diselamatkan. Bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi belilah kebenaran di dalam jemaat yang memiliki kebenaran, yang mengajarkan kebenaran, sehingga kita memiliki ladang yang berisikan harta yang terpendam. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai 46. Kita sudah melihat mutiara, kita sudah melihat harta yang terpendam. Sekarang yang terakhir, saya ingin berfokus kepada satu hal, yaitu tindakan membelinya. Tindakan membeli ini diulang 2 kali dalam perumpamaan ini. Sama-sama dikatakan membeli. Di ayat ke-44 dikatakan, oleh sebab sukacitanya pergilah dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Di ayat ke-46 sama. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, banyak orang sering bingung. Saya ingat waktu acara kita dimulai, yaitu belilah kebenaran dan cara menjualnya, acara Facebook kita. Waktu itu pertama dimulai, ada orang yang mengkritik. Orang mengkritik, kok kebenaran dibeli katanya? Kebenaran bisa dibeli, kebenaran nggak bisa dibeli. Kebenaran itu gratis segala macam. Baru setelah ditunjukkan ayatnya Amsal 23:23, mungkin dia stop. Karena memang ayat itu berkata belilah kebenaran. Tapi perlu kita pertanyakan, dalam pengertian apa kita membeli kebenaran? Emangnya ada harga berapa kebenaran itu? Caranya di mana? Tokohnya di mana? Membeli kebenaran. Bagaimana kita membeli kebenaran? Saudara, membeli kebenaran sebenarnya ada banyak artinya. Tapi saya ingin tekankan 2. Yang satu, membeli kebenaran berarti menjadikan kebenaran itu milik kita sendiri. Tadi saya sudah katakan, ada orang yang bersinggungan dengan kebenaran. Ada orang yang makan tidur dengan kebenaran. Yudas Iskariot. Ada orang yang sudah menatap kebenaran muka dengan muka, tapi tidak pernah memiliki kebenaran. Oleh karena itu belilah kebenaran berarti menjadikan kebenaran itu milik kita. Bukan hanya sekedar bersinggungan, senggol-senggolan, tapi benar-benar menerimanya sebagai milik kita. Oh ya, ini yang saya percaya. Ini bedanya membeli dengan window shopping. Memang di Jakarta itu kan salah satu kota paling banyak mall di dunia. Salah satu paling banyak mall di dunia. Saya nggak tahu orang jemaat gratis suka ke mall.
Tapi kalau ada ke mall, ada dua macam, ada yang membeli, ada yang mau window shopping. Ada yang tidak dia, tapi lihat ini tergantung gayanya. Kalau gayanya yang meyakinkan, dikira mau beli. Jadi petugas tokonya akan servis, gitu kan? Karena dikira mau beli gitu. Dan Anda harus pintar-pintar nanyanya seolah-olah mau beli. Oh ya, kan? Ini bagaimana? Tapi ternyata enggak, cuma mau tes-tes aja. Atau ada yang mau beli. Jadi kalau kita belum beli, itu belum jadi milik kita. Banyak orang window shopping kebenaran. Dia ikut seminar, wah bagus. Dia ikut kelas, wah luar biasa. Pengetahuan yang saya dapat baca. Tetapi, apakah saya akan menjadi bagian di dalam? Apakah saya akan mengambil langkah? Apakah saya akan membelinya? Nah, ini belum. Ini belum. Tapi ini perlu dilakukan. Makanya Alkitab bilang, belilah kebenaran. Nomor satu, karena harus menjadikannya milik kita sendiri. Tapi nomor dua, kenapa Tuhan pakai istilah membeli? Karena memang ada harga yang harus dibayar. Memang ada harga yang harus dibayar. Harganya ini bervariasi. Harganya bervariasi. Tergantung orangnya, tergantung situasinya. Tapi pasti ada harga yang harus dibayar. Yang paling murah harga kebenaran adalah harga internal, mengalahkan kesombongan diri, mengalahkan ketegak-tegukan diri kita sendiri. Ada yang kata, oh itu murah, oh enggak juga, tergantung sih. Ada orang yang kesombongan dia harganya mahal sekali juga. Tapi ini nomor satu yang harus dibayar dulu. Karena kalau kita mau menerima kebenaran, nomor satu kita harus mengaku, oke, saya sudah salah. Oke, mungkin yang sebelumnya saya pegang itu salah. Oke, yang selama ini saya ikutin itu tidak alkitabiah. Dan satu langkah ini saja kadang-kadang berat bagi banyak. Langkah untuk membayar kesombongan diri, ketegak-tegukan diri kita sendiri. Saya masih ingat benar waktu saya diselamatkan. Saya sudah bergumul masalah keselamatan beberapa minggu, beberapa bulan, saya lupa lah persisnya berapa. Itu saya ingat benar tahun 94. Saya umur hampir 13 tahun. Saya sudah pernah cerita ini kisah saya keselamatan saya, tapi saya ulangi lagi. Saya besar di keluarga Kristen tentunya. Bapak saya gembala sidang dan sebagainya. Saya tahu Alkitab. Saya sudah ikut curah cermat Alkitab segala macam, juara lah segala macam, tidak masalah. Bahkan saya sudah 1 tahun di Amerika, jadi salah satu murid teladan di sekolah Kristen. Dari penglihatan semua orang di luar, saya orang yang sudah diselamatkan. Tapi dalam hati saya terus bergumul waktu itu, apakah saya benar-benar sudah diselamatkan? Dan saya pernah nggak saya meminta Yesus menyelamatkan saya? Pernah nggak saya berdoa meminta Dia menyelamatkan saya? Dan itu selalu dikhotbahkan waktu itu, dikhotbahkan. Dan saya bergumul. Pemikiran saya adalah kalau saya tiba-tiba mengumumkan saya diselamatkan, orang akan kaget semuanya, loh. Saya kira dia sudah diselamatkan. Saya lebih banyak berpikir apa pikiran orang tentang saya. Saya lebih memikirkan reputasi saya waktu itu, karena saya sudah dianggap anak baik, anak gembala, siswa teladan dan lain sebagainya. Oh, ternyata Stephen belum diselamatkan, baru diselamatkan sekarang. Saya terlalu memikirkan itu. Dan berat bagi saya waktu itu. Pikir, aduh, kayaknya udah deh, anggap udah lah. Saya anggap udah lah. Itu pemikiran saya. Saya bergumul banyak minggu. Sampai satu kali ada orang, bukan gembalanya malah. Waktu itu Rabu malam, saya ingat betul. Rabu malam kami remaja itu dipisah kelas. Ada yang khotbahnya orang biasa, jemaat biasa, berkhotbah untuk remaja. Jemaat biasa. Lalu dia tanya, siapa di sini yang tahu apa yang paling menghalangi orang diselamatkan?
Satu kata 5 huruf. Wah, dan di situ bebas ya. Wah, teman saya ada yang angkat tangan. Money juga, money kan satu kata 5 huruf. Bukan. Ada lagi yang saya dalam hati sangat sengsara karena saya udah tahu jawabannya. Tapi saya nggak berani. Akhirnya saya angkat tangan. Apa? Pride. Benar. Pride. Kesombongan. Itulah yang nomor 1 menghalangi orang besar. Dan sampai saya ngomong begitu, saya sudah berkata, ini udah nggak ada lari balik lagi. Saya udah jawab malah. Malam ini juga saya harus diselamatkan. Bayangkan, itu Tuhan tuntun benar. Dia bisa bertanya seperti itu kepada saya yang sedang menggumulkan hal itu. Dan setelah malam itu, ya, setelah ini saya datang ke dia, saya bilang, Sir, I'm not sure I'm safe. Saya tidak yakin saya sudah salah. Dan puji syukur dia tidak kaget gitu kan. Dia bilang, oke, do you want to make sure right now? Kamu mau nggak saat ini juga memastikan? So yes, I want to make sure. Saya mau memastikan saat ini. Dan dia bilang, oke, kita buka Alkitab. Mungkin kamu sudah tahu ayat-ayatnya, tapi nggak apa-apa. Kita lewatin lagi ayat-ayatnya satu persatu. Dia buka ayatnya. Kita semua orang berdosa. Oke, saya sudah tahu ayat. Tapi oke. Kita semua orang berdosa. Apa yang Yesus lakukan? Dia buka ayatnya satu persatu untuk saya. Nah, kalau Anda mau pastikan saat ini juga berdoa terima Tuhan. Saya maaf itu berdoa terima Tuhan Yesus. Dan saya tidak peduli sebelumnya saya entah di mana, entah bagaimana. Tapi saat itu hati saya penuh sekali. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan. Saya sudah diselamatkan. Tapi harga yang saya bayar memang adalah kesombongan saya. Saudara, kadang-kadang untuk menerima kebenaran itu adalah nomor 1. Kesombongan. Untuk membeli jemaat yang Alkitabiah. Kadang-kadang kita berkata ada internal, sesuatu yang internal yang harus kita bayar. Tetapi Alkitab berkata, it's worth it. Nanti di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang menghantui saya waktu itu. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan tanya, apa kata teman kami? Apa kata orang? Tuhan tidak akan tanya. Tuhan berkata, kenapa kamu? Kenapa kamu tidak terima Tuhan Yesus? Atau kenapa kamu tidak pegang kebenaran? Atau kenapa kamu tidak bergabung dengan jemaat yang benar? Tuhan tidak akan tanya, apa kata teman kamu? Kenapa teman kamu begini? No, apa teman saya? Siapa itu? Enggak. Yang akan berdiri di hadapan Tuhan adalah saya sendiri. Saya akan memberikan jawab di hadapan Tuhan. Oh saudara, beli kebenaran. Oh itu baru harga minimal, harga minimal saudara. Ada banyak harga lain yang bisa kadang-kadang harus dibayar. Ada kenyamanan dan kesenangan. Kadang-kadang harus kita bayar. Kenyamanan dan kesenangan demi jemaat yang benar. Ada yang harus datang berjemaat begitu jauh. Itu kan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tapi demi kebenaran. Ada yang harus mengorbankan materi. Saya harus, Pak, saya ke jemaat harus bayar tol, dia bayar tol. Tol naik terus setiap tahun. Tol dalam kota naik, tol Cikampek naik. Ada yang mengorbankan macam-macam. Harganya makin naik. Ada yang kehilangan persahabatan karena kebenaran. Ada yang kehilangan keluarga karena kebenaran. Karena dia berkata, ada istri yang mengancam cerai, ada suami yang mengancam cerai, ada anak yang tidak mau memakai bapak, ada bapak yang tidak mau memakai anak, ada orang tua yang usir anaknya kalau dia percaya Tuhan Yesus, ada orang yang berkata saya tidak kenal kamu lagi kalau kamu ke gereja itu. Kadang-kadang ada harga yang sama. Tapi Tuhan Yesus berkata, sampai tahap tertinggi pun, kalau seseorang tidak mengasihi nyawanya sendiri, kalau seorang tidak mengasihi aku lebih dari nyawanya sendiri, dia tidak layak. Nyawanya sendiri, itu sudah harga yang tertinggi. Tidak semua kita dituntut itu.
Tapi kita semua harus bersiap-siap untuk itu. Kita semua harus bersiap-siap. Kita harus bertanya. Sebenarnya, saya Rabu malam ada sempat saya khotbah, jangan menyia-nyiakan pandemi. Anda dengar khotbahnya? Kalau Anda nggak dengar, cek lagi di YouTube. Jangan menyia-nyiakan pandemi. Karena waktu pandemi, kita ini dihantui kayak mau mati. Minimal itulah berita dari media. Nggak mau mati. Jangan sia-siakan itu. Tanya diri Anda, kalau saya mati sekarang siapa? Dan nomor 2, relakah saya membayar harga mati sekalipun? Kalau itu adalah demi Tuhan dan demi kebenaran. Tidak semua kita akan dituntut itu, tapi kita semua harus mempersiapkan hati kita. Belilah kebenaran, belilah mutiara, belilah ladang yang mengandung harta yang terbenar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, di tengah kesesatan dunia ini, di tengah penyelewengan dunia ini, puji syukur Engkau memberitahu kami masih ada yang berharga, masih ada yang sedemikian berharga sehingga sekalipun kami menjual segala sesuatu untuk membelinya, kami untung. Apalah yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti nyawanya? Seluruh dunia pun tidak mencukupi. Namun untuk hidup yang kekal, untuk kebenaran, Tuhan, Engkau yang telah menaruhnya di dunia ini dalam tiang pelopor dasar kebenaran. Engkau pimpin jemaat. Jika ada yang bergumul dengan keselamatan, Engkau yang ketuk terus pintu hati. Jika ada yang bergumul tentang hal-hal yang Engkau yang terus tahu, ada yang bergumul dengan dosa, Engkau yang kuat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.